Transformasi retail modern pertama di Indonesia, Transmart kini hadir semakin lengkap. Berbelanja semua kebutuhan keluarga, bersantap di deretan resto ternama, serta bermain di theme park bersama buah hati Anda. Kini dilengkapi pula dengan bioskop modern. Sebagai transformasi retail modern, Transmart memadukan berbelanja, bersantap, bermain, dan menonton. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memberikan komentar terhadap perdagangan eceran atau grosir pasca masuknya corona ke Provinsi Sumatera Barat. Pasca masuknya corona ke Provinsi Sumatera Barat, sektor bisnis retail menjadi salah satu sektor yang terkena dampak corona atau COVID-19. Selain permintaan pasar yang menurun, tantangan juga datang dari komponen-komponen biaya pengeluaran tetap alias fixed cost yang mesti dibayarkan pengusaha. Konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha retail menjadi menurun dengan tingkat yang bervariasi. Penurunan permintaan paling dalam terutama dijumpai pada sektor bisnis retail yang menjual barang-barang di luar kebutuhan pokok seperti Transmart. Dapat kita lihat dari beberapa tanggapan dari anggota kelompok 7. Pada saat COVID-19 masuk ke Sumatera Barat, menurut saya, omset penjualan yang meningkat adalah pada kalangan para pelaku usaha yang menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok, contohnya Transmart. Dan kita ketahui juga bahwa belakangan ini banyak orang yang mengunjungi Transmart untuk memenuhi barang kebutuhan pokok mereka. Dan karena itu Transmart berperan aktif dalam pemasaran. Inilah yang membuat omset para pelaku usaha meningkat baik dengan cara penjualan eceran maupun grosir. Nama saya Debbie Sri Rahayu, nomor BP 19120030. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan atau komentar terhadap perdagangan eceran atau grosir pasca masuknya corona ke Provinsi Sumatera Barat. Pasca masuknya corona ke Provinsi Sumatera Barat sangat memberikan dampak bagi perusahaan retail seperti Transmart. Pasca masuknya corona ini menjadi penyebab utama perusahaan retail tidak beroperasi dengan baik. Transmart yang biasanya beroperasi dengan jam operasional yang telah ditentukan, sekarang telah diubah. Yang biasanya beroperasi pada jam 10 pagi sampai jam 10 malam, sekarang diubah menjadi jam 10, mulai dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Untuk pengunjungnya pun sudah dibatasi menjadi 50% dari pengunjung biasanya. Itu pun harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, harus memenuhi protokol kesehatan. Perusahaan retail seperti Transmart ini merupakan salah satu perusahaan yang mungkin dirugikan yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kerugian yang ditimbulkan dari virus corona ini yaitu ketakutan konsumen atau pelanggan akan berpergian, berbelanja, makan di restoran, serta ketakutan untuk terjadinya penyebaran COVID-19 atau corona ini. Yang demikian menjadikan penyebab suatu perusahaan retail atau Transmart menjadi kesepian pelanggan atau pengunjung. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Transmart agar produk atau barang tetap terjual yaitu dengan memberikan diskon. Dengan memberikan diskon, ini merupakan cara efektif dalam meningkatkan potensi penjualan dikarenakan potongan harga bagi sesuatu hal yang menyenangkan sehingga konsumen dapat terpengaruh secara psikologi untuk membelinya. Saya Muhammad Ulya Ramadan, BP 19120031 akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul dampak corona terhadap kelangsungan jual beli toko retail. Situasi pada saat ini berdampak sangat buruk pada kalangan atas dan bawah. Salah satunya Transmart Padang yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat. Selama pandemi ini, pusat perbelanjaan turun drastis pada biasanya sebelum pandemi. Jam operasional normal Transmart Padang dari jam 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak ada PSBB, jam operasional Transmart Padang dikurangi menjadi jam 11 waktu Indonesia Barat sampai jam 20 waktu Indonesia Barat.
Sejak virus corona mulai terjangkit Kota Padang hingga ibu kota Sumbar tersebut menjadi zona merah di COVID-19. Seiringnya berjalannya waktu, di masa pandemi semakin membaik secara rata-rata. Pembelian naik 50% dibandingkan hari biasanya, terutama di akhir pekan. Adapun produk yang paling banyak diborong adalah sembako dan hand sanitizer, masker, lalu multivitamin, termasuk buah-buahan. Meski ada lonjakan, pembelian pokok tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.